Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah, saudara sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita sudah memasuki malam yang ke-13 di bulan Rajab 1447 Hijriah. Dan bertepatan dengan 2 Januari 2026 Miladiah. Ini adalah taklim pertama kita di tahun 2026. Dan ya, kita tentu saja berharap semoga waktu-waktu yang terus bergulir siang dan malam, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu pekan ke pekan berikutnya, dan satu bulan ke bulan berikutnya, serta satu tahun ke tahun berikutnya adalah waktu-waktu yang kita bisa mengisinya dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah, karena itulah amanah waktu yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita, waktu ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang senantiasa kita tekankan, bahwa bagi kita umat Islam, waktu-waktu ibadah itu tolok ukurnya sebenarnya adalah penanggalan Hijriah, ya. Karena itu bagi kita hari-hari ini adalah hari-hari yang mulia, karena kita masih berada di bulan haram, bulan Rajab, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Rajab ini sebagaimana memberkahi kita juga di bulan Sya'ban dan memperjumpakan kita di bulan suci Ramadan kelak. Hadirin sekalian, pembahasan kita dalam kitab Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nadhir sallallahu alaihi wasallam, kitab sirah karya dari Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya, sudah memasuki bagian-bagian akhir pembahasan tentang Fathu Makkah yang kita sudah menyelesaikan pada perjumpaan kita yang lalu, Ghazwah Khaybar, perang Khaybar, perang yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Kaum muslimin berhadap-hadapan dengan kaum Yahudi. Kali ini adalah salah satu momen yang sangat besar dalam Islam yang tercatat dalam sejarah, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat untuk menjelaskan tentang besarnya nikmat Allah kepada umat ini, yang mengharuskan kita banyak memuji Allah, banyak beristighfar bahkan atas nikmat itu, yaitu nikmat penaklukan kota Makkah. Ya, Allah turunkan surat An-Nasr, surat kemenangan, yang surat ke-110 dalam Al-Quran. Itu adalah penjelasan tentang penaklukan kota Makkah, kota yang paling mulia, kota yang merupakan tempat kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kebanyakan sahabat-sahabat yang berhijrah, para muhajirin, dan merupakan pusat peribadatan bagi kaum muslimin dan merupakan kiblat kedua dan kiblat kaum muslimin hingga hari kiamat. Akhirnya bisa kembali kepada pangkuan umat Islam. Ini yang akan dikisahkan oleh Syekh, bagaimana kejadian Ghazwah Fathi Makkah, bagaimana kejadian perang Fathu Makkah, yang Ghazwa
perang Fathu Makkah. Dan lagi-lagi ya Syekh penulis buku ini, Syekh Yahya hafizahullah, menamakan Fathu Makkah dengan Ghazwah, sebagaimana beliau telah menamakan Sulhul Hudaybiyah dengan Ghazwah, perjanjian Hudaybiyah. Padahal jika kita mencermati kejadiannya, boleh dikata tidak terjadi kontak senjata yang berarti ya di Sulhul Hudaybiyah sebagaimana juga Fathu Makkah, kecuali sangat sedikit ya. Maka kebanyakan sering kita dengarkan sebagai Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, namun tetap juga dinamakan Ghazwah, perang, karena memang pada asalnya hal itu telah disiapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadhal. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kitab Nafhatu Abirin min Siratil Bashirin Nadhiri sallallahu alaihi wasallam li fadilati Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullah ta'ala. قال غزوة فتح مكة. كانت غزوة فتح مكة في رمضان من السنة 8، وسببها أن كفار قريش نقضوا ما صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يوم الحديبية، وناصروا حلفاءهم قبيلة بكر على خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه بما كان من كفار قريش، واستنصره عليهم بأبيات منها: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إلى أن قال: فانصر هداك الله نصرا اعتدى، وادعوا عباد الله يأتوا مددا. فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيما خسفا وجه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كدائي رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. Jamaah sekalian, Syekh membuka pembahasannya dan mengatakan bahwa perang Fathu Makkah ini terjadi di bulan suci Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Jadi setahun saja setelah perang Khaybar. Jadi perang Khaybar terjadi di awal tahun 7 Hijriah. Adapun ini di bulan suci Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Dan sebab terjadinya Fathu Makkah ini, Ghazwah Fathu Makkah ini adalah kaum kufar Quraisy, mereka melanggar janji mereka, janji perdamaian yang telah mereka tuliskan dan telah mereka sepakati dengan Nabi SAW pada saat Sulhul Hudaybiyah. Ya, jadi inilah kerjaan musuh-musuh Islam. Pada saat mereka membutuhkan perdamaian dan perjanjian, mereka lakukan, tapi tidak dalam waktu yang lama mereka akan segera menyelesaikan perjanjian tersebut. Adapun umat Islam selalu saja konsisten, komitmen dan memegang perjanjian walaupun bersama dengan orang-orang kufar, ya. Dan kita siap untuk berjalan sesuai dengan perjanjian selama mereka juga istiqamah atau mereka teguh dan mereka menjalankan apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Namun jika tidak, maka disitulah kita
bisa melakukan hal-hal yang memberikan pelajaran yang berarti bagi mereka. Jadi mereka, kaum Quraisy, mereka melanggar perjanjian Sulhul Hudaybiyah, ya, padahal mereka yang menawarkan sebelumnya, di mana mereka membantu hulafa'ahum, sekutu-sekutu mereka, ya, aliansi mereka dari kabilah Bakr dalam memerangi Bani Khuza'ah. Jadi di antara konsekuensi perjanjian, jadi kalau perjanjian itu antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin, maka di antara konsekuensi perjanjian, mereka-mereka yang menjadi sekutu kaum muslimin juga ikut terlibat atau ikut juga mendapatkan jaminan dari perjanjian tersebut. Sebagaimana juga khulafa dari mereka, dari kaum Quraisy, kabilah-kabilah yang bersekutu dengan mereka juga terikat dengan janji tersebut. Maka bukan cuma sekedar kaum muslimin dengan kaum Quraisy yang tidak boleh bertempur, berperang selama masa perjanjian itu, juga sekutu-sekutu mereka. Tapi apa yang terjadi? Kaum Quraisy ini membantu sekutu mereka, yaitu kabilah Bakar, untuk memerangi kabilah Khuza'ah. Dan kabilah Khuza'ah inilah kabilah yang merupakan sekutu kaum muslimin. Maka mereka, yaitu dari kabilah Khuza'ah, datang kepada Nabi SAW. Diutuslah pemuka mereka, yaitu Amr bin Salim al-Khuza'i, yang mendatangi Rasulullah SAW melaporkan kejadian ini dan memberitahu bahwasanya kaum Quraisy telah menolong kabilah Bakr untuk memerangi mereka. Dan beliau dalam melaporkan ini, beliau menyampaikan beberapa bait-bait syair, ya, yang maknanya kurang lebih, ya, beliau mengatakan, ya Rabb, ya, wahai Rabb kami, kami nasyidun Muhammada, kami mengumumkan, menyampaikan, menegaskan kepada Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sekutu bagi kami, bapak-bapak kami, dan pada bapak kami dan bapaknya, untuk menegakkan, yang menegakkan perjanjian-perjanjian sebelumnya. Hingga dia mengatakan, maka bantulah kami, fansur hadakallah nasran i'tada, ya, hendaknya kamu menolong kami, semoga Allah memberikan hidayah, petunjuk kepadamu dengan pertolongan yang nyata. Maka panggillah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya'tu madada, untuk mereka datang dengan bantuan-bantuan, membantu kami, menolong kami. Dan padanya di antara mereka adalah Rasulullah, yang pada asalnya, ya, pada saat Sulh Hudaybiyah tajarrada, datang tanpa apa-apa, tanpa menggunakan senjata, dan kali ini akan datang nanti untuk menghinakan mereka, ya, dan menjadikan wajah mereka itu tarabbada, ya, tarabbada artinya wajah mereka akan berdebu dan dihinakan mereka, ya, yaitu mereka-mereka yang melanggar perjanjian. Akan datang dengan pasukan besar bagaikan lautan yang mengalir sebagaimana gelombang yang kuat. Sesungguhnya Quraisy akhlafuka al-mau'ida, kaum Quraisy telah menyelisihi perjanjian denganmu, wa naqadu mitsaqaka al-muakkada, dan mereka telah membatalkan perjanjian yang sangat kuat yang telah kamu telah sepakati bersama mereka. Dan mereka menjadikan bagiku di kuda rasada, mereka senantiasa mengintai kami dan siap untuk menyerang kami. Dan mereka mengklaim bahwa saya, atau mereka menyangka, ya, mereka menyangka saya, maksudnya Amr bin Salim, tidak akan memanggil siapa-siapa, tidak akan meminta bantuan siapa-siapa. Jadi mereka berani melakukan seperti itu. Mereka nyangka Bani Khuza'ah ini tidak akan minta bantuan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka menyerang dan tidak menyangka kalau Bani Khuza'ah ini akan minta bantuan kepada Nabi SAW. Dan mereka pada hakikatnya lebih hina, dan mereka lebih sedikit jumlahnya. Dan mereka datang di malam hari, datang menyerang di malam hari di tempat yang namanya Watir,
dan mereka senantiasa siap siaga di sana, dan mereka menyerang kami padahal kami waktu itu sedang dalam keadaan rukuk dan sujud. Ya, itu ya begitu ya kelakuan musuh-musuh yang tidak menghormati sama sekali adab-adab dalam perjanjian, dan kadang mereka menyerang kita dalam keadaan kita melakukan ibadah kepada Allah. Dalam Islam, seandainya kita sedang jihad pun tidak boleh sama sekali kita mengganggu tempat peribadatan mereka. Tidak boleh kita memasuki tempat peribadatan mereka lalu mereka sedang ibadah lalu kita bunuh mereka yang ibadah. Itu tidak boleh dalam Islam. Tapi bagi orang di luar umat Islam tidak ada adab dan tidak ada ketentuan bagi mereka. Semuanya boleh demi memuaskan nafsu mereka yang nafsu angkara murka untuk menghabiskan umat Islam. Ya. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم خرج بليل ابن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم، ثم انصرفوا راجعين إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكأنكم بأبي سفيان قد جاء يقول: جدد العهد وزد في الهدنة، وهو راجع بسخطه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن سالم وأصحابه: ارجعوا وتفرقوا في الأودية. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على عائشة وهو مغضب، فدعا بماء فدخل يغتسل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأسمعه يقول وهو يصب الماء عليه: لا نصرت إن لم أنصر بني كعب. وقدم أبو سفيان المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه بقاء الصلح، فلم يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada utusan Bani Khuza'ah ini, Amr bin Salim. Beliau mengatakan, kami akan menolongmu, ya, atau kamu sudah akan ditolong wahai Amr bin Salim. Kemudian keluarlah Budail bin Warqa di kalangan dari Khuza'ah hingga mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dan mengabarkan apa yang telah menimpa mereka dan bagaimana kaum Quraisy menolong Bani Bakar terhadap mereka. Kemudian mereka balik lagi dan kembali ke Mekah. Rasulullah SAW telah membaca bahwa Abu Sufyan akan datang minta damai lagi, ya. Jadi saat itu, kawan sekalian, kaum muslimin sudah memiliki wibawa yang menakutkan orang-orang Quraisy, ya. Karena sebelum ini, ya, sebelum kejadian Fathu Makkah ini ada kejadian besar sebelumnya, yaitu perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu terjadi di bulan Jumadal Ula di tahun ke-8 Hijriah. Jadi kurang lebih sekitar 3 bulan sebelum kejadian Fathu Makkah ini. Dan perang Mu'tah itu perang kaum muslimin melawan pasukan Romawi. Kaum muslimin cuma 30 ribuan menghadapi ratusan ribu, atau 3 ribuan menghadapi ratusan ribu dari kaum Romawi. Dan pada saat itu umat Islam bisa mengimbangi, ya, kaum Romawi. Bahkan walaupun ada 3, ya, panglima kaum muslimin yang mendapatkan syahidnya, yaitu Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawahah, tapi akhirnya Khalid bin Walid mampu untuk mengembalikan kaum muslimin dalam keadaan terhormat pada saat itu.
Jadi kaum Quraisy sudah tahu bagaimana kekuatan dari umat Islam. Apalagi mereka sudah kecolongan atau kehilangan panglima andalan mereka, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu itu masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah, ya. Bulan Safar. Jadi di tahun ke-8 Hijriah bulan Safar Khalid bin Walid sudah masuk Islam dan menjadi kekuatan, menjadi komandan yang keempat, ya, pada saat perang Mu'tah. Dan ini tentu saja sangat menggentarkan kaum Quraisy. Karena itu ketika kaum Quraisy sudah mendengar bahwa Rasulullah tidak membiarkan sekutunya dizalimi, yaitu Bani Khuza'ah, maka cepat-cepat Abu Sufyan mau mendatangi Rasulullah untuk memperbaharui lagi perjanjian dan tidak lagi akan melakukan peperangan. Rasulullah mengatakan seakan-akan kayaknya, ya, Rasulullah sudah menduga Abu Sufyan ini yang waktu itu, ya, Abu Sufyan nanti juga akan masuk Islam di perang di Fathu Makkah ini, tapi waktu itu masih menjadi pembesar dari kalangan Quraisy. Tampaknya Abu Sufyan akan datang dan akan memperbaharui perjanjian, dan ya dikatakan jadidil ahd wazid fil hudnah, ya, kita mau perpanjang ini perdamaian, ya, untuk tidak terjadi kontak senjata di antara kita. Dan beliau pulang dengan perasaan marah, ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Amr bin Salim dan kepada teman-temannya dari kalangan Bani Khuza'ah, pulanglah kalian dan berpisah-pisahlah di lembah. Ya, ini Rasulullah mengajarkan juga strategi, ya, untuk menyiapkan diri mereka menghadapi kaum Quraisy. Lalu Rasulullah SAW pulang ke rumahnya, pulang untuk menemui atau datang ke rumahnya dan bertemu dengan Aisyah, dan tampak perasaan marah beliau. Ya, di sini dan sebagai catatan penting, beliau tidak marah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala ketika dilanggar kehormatannya, ketika musuh-musuh Islam menyerang umat Islam, disitulah tampak kemarahan beliau. Beliau meminta air, lalu beliau mandi, dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya mendengarkan Rasulullah berkata, dan beliau sedang menuangkan air pada saat beliau mandi, beliau mengatakan, kami tidak akan ditolong oleh Allah jika kami tidak menolong Bani Ka'ab, ya. Jadi ini konsekuensinya, bahwa kalau kita mau ditolong oleh Allah, maka kita juga harus menolong orang-orang yang sudah mengadakan atau mereka yang merupakan teman-teman dan sekutu kita. Maka Abu Sufyan datang ke kota Madinah, ya, sebagaimana yang diduga. Abu Sufyan datang menghadap Rasulullah SAW. Dan ini Abu Sufyan memang juga ahli strategi, ya. Di samping pembesar, dia orang yang cerdas, dan itu akan menurun kepada anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kali ini Abu Sufyan yang jelas notabene lebih tua daripada Rasulullah, pembesar dari Quraisy, datang dan menawarkan, ya, memohon dan menawarkan kepada Nabi SAW agar perdamaian masih bisa dijalankan dan diperpanjang. Tapi kali ini Rasulullah tidak menjawab sedikit pun, sepatah kata pun. Beliau diam saja dan tidak menghiraukan permintaan dari Abu Sufyan. Ya. ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاز إلى مكة وسأل الله عز وجل أن يأخذ عن قريش الأخبار ويستر عنهم خروجه فاستجاب له ربه تبارك وتعالى وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر خلونا من رمضان في 10,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب وأما قريش فعم الله عليها الخبر إلا أنهم قد خافوا وخرج أبو سفيان وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام يتحسسون الخبر فلما رأوا النيران أنكروها فقال بديل
هي نار خزاعة. فقال أبو سفيان: خزاعة أقل من ذلك. وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتئذ. ليلتئذ أنا. وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتئذ، وخرج من القريش لعله يلقى أحدا، فلما سمع أصواتهم عرفهم فقال: أبا حنظلة. فعرفه أبو سفيان فقال: أبو الفضل. قال: نعم. قال: ما وراءك؟ قال: ويحك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش. قال: فما الحيلة؟ قال: والله لئن ظفر بك ليقتلنك، ولكن اركب ورائي وأسلم. فركب وراءه وانطلق به فأدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأتيه به غدا. فلما أصبح أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فتلكأ قليلا، ثم زجره العباس فأسلم. فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب الشرف. فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه أن يوقف أبا سفيان عند خطم الجبل لينظر إلى جنود الإسلام إذا مرت عليه. Kemudian setelah Nabi kita SAW tidak menjawab dan tidak menghiraukan sedikit pun permohonan dari Abu Sufyan, ya, seandainya beliau menerima, maka beliau terikat dan beliau tidak boleh untuk menyerang, ya. Tapi beliau diam saja, dan diam ini belum tentu juga beliau akan menyerang, ya. Jadi beliau diam dalam artian beliau tidak mau lagi meneruskan dan memperpanjang perjanjian tersebut. Dan seandainya beliau, ya, kalau pakai model orang-orang kafir, mungkin saja mengatakan, ya, kita siap untuk melanjutkan perjanjian, tapi justru akan menyerang. Ya, umat Islam tidak boleh semacam itu. Mereka tidak boleh untuk mengkhianati perjanjian, tidak boleh mendustai perjanjian. Karena itu beliau diam saja. Tapi kaum Quraisy tidak pernah menduga bahwa ini artinya mereka sudah siap menyerang dalam waktu dekat. Ternyata Rasulullah SAW mulai mempersiapkan pasukannya untuk ke Mekah, dan beliau berdoa kepada Allah agar kabar tentang kedatangan mereka tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Jadi mereka akan diserang tanpa mereka menduga sebelumnya. Sehingga, ya, wa yastur anhum khurujahu fastajaba lahu rabbuh. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanggal 10 bulan suci Ramadan dengan pasukan 10.000 muqatil. Ini jumlah yang terbanyak, ya, dari sebelumnya. Jadi kalau muta tadi 3.000-an saja, ini 10.000 sudah pasukan perang dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan juga kabilah-kabilah Arab yang bersekutu dengan kaum muslimin. Adapun kaum Quraisy, Allah butahkan mereka, dalam artian Allah tidak Allah menutup kabar sehingga mereka tidak tahu sama sekali kedatangan kaum muslimin untuk menyerang mereka. Akan tetapi mereka sudah was-was, khafu, ya, mereka sudah merasa takut-takut ini. Jangan-jangan suatu waktu kita akan diserang oleh kaum muslimin. Maka Abu Sufyan dan Budail bin Warqa dan Hakim bin Hizam, dan ini semuanya akan masuk Islam semuanya ini, ya, pemuka-pemuka Quraisy waktu itu, mulai yatahassasun al-khabar, cari-cari berita-berita, ya, menitip pesan kepada kaumnya untuk mendengarkan atau mencuri informasi tentang kaum muslimin. Dan ketika mereka menyaksikan api
ya, api tanda bosnya akan datang pasukan yang menyerang. Mereka antara percaya dan tidak. Mereka mengingkarinya. Budail mengatakan sepertinya ini api dari Bani Khuza'ah yang akan kembali menyerang, ya, sebagai balas terhadap penyerangan terhadap mereka sebelumnya. Tapi Abu Sufyan bilang kalau cuma dari Bani Khuza'ah tidak sebesar ini, ya, karena dari apinya sudah diduga bahwa pasukan yang akan datang menyerang mereka adalah pasukan yang besar. Abu Sufyan mengatakan kalau cuma Bani Khuza'ah tidak sebesar ini. Lalu Abbas bin Abdul Muttalib, paman dari Nabi SAW, beliau mengendarai baglah, ya, baglah adalah kuda, ya, dan keledai, ya, peranakan kuda dan keledai. Beliau mengenakan atau menunggangi kendaraan Nabi kita SAW malam itu, Lailatul Izin, dan beliau keluar dari pasukan untuk bertemu dengan seseorang dari kalangan Quraisy. Ya, beliau mau mengadakan beberapa perundingan atau mengadakan penawaran, ya, untuk mengajak mereka takluk dan masuk Islam. Ketika beliau mendengarkan suara mereka, maka beliau mengenali. Maka dikatakan Aba Hamdalah, ya, lalu Abu Sufyan mengenali dan mengatakan Abul Fadl, qala na'am. Jadi antara Abbas tentu saja dengan Abu Sufyan sudah saling kenal sebelumnya, ya, sama-sama pemuka Quraisy, ya, tapi walaupun ada hubungan keluarga tapi mereka berpisah dengan kekufuran dan keimanan. Qala ma wara'ak, Abu Sufyan tanya kepada Abbas, siapa yang ada di belakangmu? Lalu kata Abbas, kamu celaka, ya, ini Rasulullah telah datang dengan pasukan yang besar, dengan manusia, dan akan menyerang pagi-pagi kaum Quraisy. Lalu Abu Sufyan yang selama ini sombong dan, ya, terkenal dengan keberaniannya dan kehebatannya dalam peperangan, akhirnya sudah gentar. Dia bilang, famal hilah, apa jalan keluarnya ini, ya, bagaimana cara kita untuk bisa menghindari hal ini? Apa kata Abbas? Beliau mengatakan, demi Allah, jika Allah SWT memenangkan terhadap kamu, ya, memenangkan kaum muslimin, kamu akan dibunuh, ya, kamu akan menjadi korban pertama, ya, kamu sebagai pemimpinnya yang akan pertama kali dibunuh. Tapi maka ditawarkan jalan keluarnya, irkab, kendaralah kendaraanmu di belakangku, ya, atau ikut saya. Tapi syaratnya kamu mesti masuk Islam. Ikuti saya dan kamu siap masuk Islam. Abu Sufyan yang sudah terlanjur takut ini, ya, akhirnya dia siap dengan tawaran dari Abbas. Maka beliau ikut di belakang dari Abbas dan menuju kepada Nabi SAW. Lalu Nabi kita SAW memerintahkan beliau untuk ketemu besok, ya. Jadi Rasulullah juga ini sudah pemimpin yang disegani, yang dihormati. Ini datang Abu Sufyan untuk ketemu, beliau belum menerima dulu, bilang besok saja, ya. Jadi menunjukkan bagaimana kemuliaan umat Islam dan mereka yang akan butuh, ya, kepada kita. Ya, sekarang mereka memohon-mohon, ya, untuk tidak diserang, tidak diperangi. Kata Rasulullah, besok datang dan menemui saya. Maka keesokan harinya datanglah Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ya, beliau akhirnya sahabat, ya, masuk Islam. Lalu pada saat itu Nabi kita SAW menawarkan kepada beliau masuk Islam. Ya, kan ini memang tujuan kita, ya, tujuan Islam dalam peperangan itu bukan untuk membunuh, ya, pada hakikatnya perang hanyalah wasilah, sarana agar mereka masuk Islam. Ketika ditawarkan masuk Islam, dan ini sebenarnya niatan awalnya Abu Sufyan sesuai dengan kesepakatannya dengan Abbas, tapi ketika tawaran pertama sempat beliau masih agak ragu-ragu, ya, fatalakka qalila, maju mundur, terima atau tidak, ya. Bagi seorang Abu Sufyan, resikonya kira-kira kalau saya masuk Islam ini
saya akan jadi bawahan Rasulullah, bawahan Muhammad. Saya yang dulunya sangat terhormat akan kehilangan banyak pengikut. Ya, sempat agak ragu-ragu. Tapi Abbas yang mendampinginya langsung marah, ya, langsung ditegur, dibentak oleh Abbas. Diingatkan, bosnya kemarin kamu mau ikut sama saya dengan janji masuk Islam. Akhirnya masuklah di Islam. Fa aslam. Lalu Abbas membisik kepada Rasulullah bahwa inna Abu Sufyan yuhibbu syaraf. Abu Sufyan ini memang tabiatnya suka dihormati, suka dimuliakan. Memang pembesar, ya. Selama ini taunya dihormati, dimuliakan. Dan Abbas mengharapkan kepada Rasulullah juga untuk memanfaatkan kedudukan Abu Sufyan ini dan tetap mendapatkan kedudukan, ya, di tengah-tengah umat Islam. Dan dalam Islam ada kaidah, dalam hadis dikatakan umirna an nunzilan nasa manazilahum. Kami diperintahkan untuk menempatkan manusia pada tempatnya. Ini satu strategi yang akan dijalankan oleh Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah agar tidak agar Abu Sufyan ini tidak merasa terhina, tapi bisa juga kehormatannya ini atau kewibawaannya dan kedudukannya yang tinggi di tengah-tengah kaumnya bisa dimanfaatkan untuk mengajak orang masuk Islam. Maka kata Rasulullah, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Dan siapa yang menutup pintunya, dia juga aman. Nah, ini ketika masuk di sudah kota Mekah, ya. Beliau tidak yang melakukan sebagaimana kadang para pemberontak, ya, atau kadang orang-orang yang memang suka buat teror. Biar rumah-rumah yang terkunci didobrak, dipaksakan untuk dibunuh satu persatu. Rasulullah tidak mengajarkan yang semacam itu. Bahkan beliau mengatakan kepada penduduk Mekah yang sudah ketakutan, ya, sudah ketakutan, ini Rasulullah ini akan membalas mereka, ya. Selama ini mereka mendolim Rasulullah, mereka masih teringat betul bagaimana dulu mereka menyiksa para sahabat-sahabat Muhajirin, dan Rasulullah sendiri mereka siksa. Tahunya mereka akan dibalas, ya, oleh Nabi SAW. Tapi apa kata Rasulullah? Beliau justru mengatakan, siapa yang menutup pintunya maka dia akan aman. Siapa yang masuk ke Ka'bah, Masjidil Haram, dia juga akan aman. Lalu Rasulullah menyuruh kepada Abbas untuk menempatkan Abu Sufyan di bagian depan dari gunung untuk bisa melihat bagaimana pasukan Islam yang lewat kepadanya, dan juga agar orang semuanya lihat bahwa Abu Sufyan sudah menjadi bagian kaum muslimin, sehingga ini akan menjadi sarana agar mereka juga tertarik untuk masuk Islam, ya. Yang selama ini menjadi pengikutnya yang fanatik, ya, boleh dikata semacam itu, akan ikut juga masuk Islam. Ya, ini strategi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu terjadi peperangan, ya, sedikit peperangan yang waktu itu dipimpin oleh Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, dan Khalid bin Walid. Tapi kayaknya sudah sana. Sekalian pekan depan mungkin, ya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan, tinggal kurang dari setengah, ya, pembahasan Fatu Makkah ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.